Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tia Nur Khalifah, Yulia Fatma, dan Zainapsi akan membahas sedikit materi dari tafsir ekonomi, yaitu tentang Al-Quran dan ekonomi. Untuk penjelasan lebih detailnya, teman-teman juga bisa membuka bukunya Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Islam, Al-Quran, ayat-ayat ekonomi, terjemah, tafsir, dan takwil. Pembahasan pertama adalah Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok ajaran agama Islam disarikan dari sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim memuat rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Dengan kata lain, garis besar agama Islam itu terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berarti ikatan, kepercayaan, dan keyakinan. Hal ini telah disistematisasikan ke dalam apa yang disebut dengan rukun iman. Seperti yang kita tahu, rukun iman memuat kepercayaan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Sementara syariah berarti jalan, memuat satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Secara garis besar, aturan tersebut ada dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah yang dimaksudkan di sini mengatur hubungan ritual langsung antara hamba dengan Tuhannya. Tata caranya telah ditentukan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, sehingga manusia tidak dapat mengubahnya dan justru dituntut untuk melaksanakannya. Dalam pengertian ini, ibadah tersimpul dalam rukun Islam meliputi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Sementara muamalah memuat aturan dalam konteks hubungan sesama manusia dalam maknanya yang luas. Muamalah ini tidak diungkapkan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis, tetapi hanya disebutkan garis besarnya saja. Mengapa? Karena bila aspek muamalah diungkapkan dengan bahasa yang rinci, niscaya manusia akan mengalami kesulitan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya adalah realitas masyarakat ketika ayat-ayat tersebut diturunkan tentu berbeda dengan realitas masyarakat saat ini. Di sisi lainnya juga, dinamika kehidupan masyarakat terus berubah dan berkembang, dipicunya oleh kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, persoalan yang baru muncul pun menjadi tidak tersentuh dan tidak mampu dijawab oleh Al-Quran secara eksplisit. Jadi, pengungkapan Al-Quran tentang ayat-ayat muamalah yang global tersebut ternyata memberikan keuntungan dalam rangka mengembangkan ajaran Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Kreativitas manusia sangat dibutuhkan dalam menerjemahkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, salah satu ayat tentang ekonomi, yang artinya dan sebagian mereka orang-orang yang berjalan atau yatribuna di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Kata yatribuna dari sepenggal arti surat tersebut ternyata asal katanya dari doroba dan merupakan akar kata dari mudoroba. Seperti yang kita tahu, mudoroba merupakan salah satu institusi ekonomi Islam yang dalam prakteknya melibatkan kerjasama antara sohibul mal dan orang yang memiliki skill atau keahlian dengan ketentuan hasil dibagi dua sesuai kesepakatan. Di masa lalu, sohibul mal ini merupakan individu yang kelebihan harta. Namun saat ini sejalan perkembangan zaman, bank sebagai lembaga keuangan dapat berfungsi sebagai pemilik modal atau sohibul mal. Jadi, jika pada masa lalu hubungan sohibul mal dengan mudharib itu sangat sederhana, sekarang hubungan tersebut terjalin secara modern, yaitu antara bank sebagai lembaga dan nasabah sebagai pengguna modalnya. Yang ketiga, ihsan.
Ihsan ini sangat berkaitan erat dengan akhlak, moral, dan etika. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyatakan yang artinya, yang paling utama di kalangan orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi perintah ihsan ini adalah perintah untuk berbuat baik, berakhlak mulia, yang tidak hanya kepada sesama manusia saja, melainkan juga sesama makhluk lainnya. Poin selanjutnya adalah Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran bermakna bacaan dan apa yang tertulis. Sedangkan makna terminologisnya, Al-Quran didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, terdapat dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Keberadaan Al-Quran sebagai sumber ajaran atau sumber hukum mengandung pengertian bahwa Al-Quran memuat nilai-nilai ilahiyah dan dapat dijadikan sebagai sumber motivasi, arahan, dan penuntun dalam menjalani kehidupan di dunia, termasuk nilai-nilai ekonomi yang akan kita bahas saat ini. Tapi maksudnya bukan Al-Quran memuat ajaran secara lengkap tentang sistem ekonomi Islam seperti barang dan jasa, apakah akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, seperti itu. Akan tetapi maksudnya adalah Al-Quran memuat nilai-nilai universal tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan. Contoh, Al-Quran menyebut bahwa riba merupakan aktivitas ekonomi yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Nah, untuk itu praktek riba dihindari. Sedangkan persoalan etikanya adalah riba sebagai sebuah sistem ternyata menimbulkan kezaliman dan kesengsaraan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di samping itu, Al-Quran juga mendorong untuk membudayakan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Jika riba mengajarkan bagaimana untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, walau harus menghisap darah saudaranya, Ziswaf malah mengajarkan bagaimana berbagi dan peduli. Selanjutnya, poin C, ayat-ayat ekonomi. Ayat-ayat ekonomi adalah ayat-ayat yang digunakan sebagai landasan untuk kita melakukan perilaku-perilaku ekonomi. Sedangkan berapa jumlah ayat-ayat ekonomi itu sendiri, di atas sudah disinggung bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf, ayat-ayat hukum ekonomi jumlahnya ada 10 ayat. Sayangnya, Khalaf di dalam karyanya tidak menjelaskan ke 10 ayat tersebut. Ada beberapa contoh buku yang menerangkan tentang ayat-ayat ekonomi. Yang pertama ada buku yang ditulis oleh Ahmad Izan dan Syahri Tanjung. Selanjutnya ada buku yang ditulis oleh Dwi Swignya yang berjudul Ayat-ayat Ekonomi Islam, kompilasi tafsir. Selanjutnya juga ada buku karya Mardani yang berjudul Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. Tentu saja di setiap kitab-kitab tafsir pastilah membahas tentang ayat-ayat ekonomi, terlepas dari tingkat kedalaman dan keluasannya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diambil poin-poin penting. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan sumber ekonomi Islam, di mana Al-Quran tidak memuat secara rinci dan eksplisit tentang masalah-masalah ekonomi, tetapi Al-Quran memuat nilai-nilai universal tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu harus diformulasikan. Kedua, sebagai sumber nilai di mana pesan Al-Quran tentang ekonomi dapat dielaborasikan bahkan dikontekstualisasikan dengan persoalan ekonomi kontemporer. Tiga, kendati Al-Quran hanya memuat nilai-nilai etis moral, namun ayat-ayat tersebut cukup untuk menginspirasi para ulama dan pakar untuk memformulasikan apa yang disebut dengan sistem ekonomi Islam. Keempat, bangunan ekonomi Islam itu dengan segala kelenturan dan fleksibilitasnya tetaplah harus berpijak kepada asas-asas ekonomi Islam itu sendiri. Yang ketiga yaitu tarjamah, tafsir, dan takwil. Tarjamah adalah pengalihan bahasa ke bahasa lain. Tarjamah dibagi menjadi dua, yaitu tarjamah tafsiyah dan tarjamah tafsiriyah. Tarjamah tafsiyah adalah memindahkan bahasa tanpa menerangkan makna. Sedangkan tarjamah tafsiriyah adalah alih bahasa dengan diikuti penjelasan-penjelasan tambahan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki lingkungan sosial budaya tertentu. Tentu tidak serta-merta dapat dialihkan ke bahasa lain. Oleh karena itu, kita tidak saja memerlukan tarjamah tafsiriyah, tetapi juga tafsir itu sendiri. Bahkan dalam tingkat tertentu, keberadaan takwil juga menjadi suatu keniscayaan. Sedangkan pengertian takwil adalah takwil berasal dari kata a'la ya'u
ya'ulu aulan yang berarti kembali kepada asal. Ulama mutaakhirin mendefinisikan takwil dengan memalingkan lafal dari makna yang zahir kepada makna yang lebih kuat, kemungkinannya disertai dengan dalil-dalil. Sedangkan arti tafsir adalah tafsir mengandung arti, yaitu mengungkapkan makna-makna Al-Quran dan menjelaskan maksudnya agar fungsinya sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda. Maka tafsir adalah cara yang paling tepat dalam memahami ayat-ayat Allah. Untuk menafsirkan Al-Quran harus memiliki seperangkat ilmu yang memungkinkan untuk memaham Al-Quran. Juga orang tersebut harus patuh kepada kaidah-kaidah penafsiran. Itulah penjelasan mengenai Al-Quran dan ekonomi. Bila ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA Group. Sekian presentasi dari kami, semoga infonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.